wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahwal talaba adani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk di hari yang ke-9. Doa yang ke-9 yaitu doa pergi menuju masjid. Ya, doa ke masjid. Doanya cukup panjang ya. Ada yang mau bacain doanya? Ada yang mau bacain doanya? Udah dapat semua kan? Faizan atau Iban? Anak harus lihat PDF dulu. Iya, coba tafadhol lihat PDF-nya. Baca doanya. Jadi biasanya terkadang kalau dalam adab penuntut ilmu itu ya ustadznya memerintahkan anak muridnya untuk ya membaca. Silakan, tafadhol. Baca. Iban ya? Tafadhol Bang Iban. Bang. Bang Iban. Mana Bang Iban? Iban? Oh, ada. PDF yang mana, Ustaz? Nggak ada ya? Siapa yang udah punya PDF-nya? Gak ada, Ustaz. Hah? Ana lupa nyalain nyalain suaranya, Ustaz. Baik, siapa yang ya, Anak. silakan. Allahumma ij'al fi qalbi nurra wa fi lisani nurra waj'al fi sam'i nurra waj'al fi basari nurra waj'al min khalfi nurra wa min amami nurra waj'al min fawqi nurra wa min tahti nurra Allahumma a'tini nurra. Jadi terjemahnya boleh baca Bang Iban? Oke. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, cahaya dari belakangku, cahaya dari mukaku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Allahumma a'tini nuran. Sebagaimana ya yang antum dengar tadi dibacakan oleh teman kita Bang Iban, ya, bahwasannya banyak kata apa yang ada di situ di doa tersebut? Kata apa yang paling banyak diucapkan? Kata apa yang paling banyak didoakan, dibacakan? Ada yang tahu? Kata nuron, nur. Apa artinya nur? Cahaya.
Cahaya. Ya, cahaya itu maksudnya apa? Baik, Ustaz bacakan saja ya. Doa ke masjid diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Abu Daud juga meriwayatkannya. Banyak sekali ini versinya. Ustaz ambil salah satunya yang pertengahan saja, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Yang panjang yang ada, yang pendeknya ada. Ada yang pendeknya kalau antum nggak hafal ini, antum baca wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Ya Allah tambahkanlah untuk cahaya, tambahkanlah untuk cahaya, tambahkanlah untuk cahaya. Ya. Dan tambahkanlah Nulisnya untuk itu aja Ustaz. untuk cahaya. Ah? Nulisnya yang wajibnya nurul aja. Iya, kalau mau ngapalinnya, kalau mau misalkan antum mau yang pendek, ya itu ada Allahumma ja'alni nuron fi qabri wa nuron fi azami, ada juga wazidni nuron, wazidni nuron, wazidni nuron, itu doang. Ada juga wahabli nuron ala nur, ya berikanlah kepadaku cahaya di atas cahaya, atau Yang yang tadi wajibnya nurul aja ya Ustaz. 3 ya kali. itu juga bisa. Itu kalau antum belum hafal yang tadi, tapi bagusnya yang tadi dihafalin ya. Wazidni nuron, wazidni nuron, wazidni nuron, itu juga bisa ya. Tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku 3 kali. Atau seterusnya, baca berulang-ulang. Baik, kita akan bahas hadis yang Ustadz tulis ya. Ustadz taruh di buku tersebut. Baik, doa pergi ke masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga di situ ada Imam Muslim ya. Dari jalan sahabat ada Ibnu Abbas, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, bahwasanya Nabi SAW jika keluar rumah ya, jika menuju masjid, beliau mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wajal filistani nuran, wajal nuran, tibasari nuran, wajah min qalbi nuran, wa min amami nuran, ya, wajal min fawqi nuran. Yang tadi 3 kali apa Ustaz? Allahumma atini nuran. Yang 3 kali wazidni, wazidni, dan tambahkanlah ni untukku nuran, cahaya. Wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Tapi kalau antum usahakan antum hafal. Ini bagus sekali ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Hafal. Ya, usahakan apa? Ini cuma 2 baris kok, sedikit. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Antum tahu kan? Allahumma udah hafal, ij'al udah hafal, fi udah hafal, qalbi udah hafal, nuran udah hafal. Udah Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Wa fil lisani nuran, antum juga udah hafal. Ya, waj'al fi sam'i sam'i. Nuran, antum juga udah hafal. Waj'al fi basari, nih basar. Penglihatan. Nuran, antum juga udah hafal. Waj'al min khalfi, belakangku. Antum juga udah hafal, nuran. Waj'al min amami, depanku. Antum juga udah hafal, amama. Ya, tinggal tambahin ya semuanya aja. Wa min amami nuran. Ya. Waj'al min fawqi nuran, atas fawqa, ya, fawqi nuran. Wa min tahti nuran, dan dari bawahku. Antum juga udah hafal, nuran. Allahumma, antum udah hafal, akti ini itu artinya berikanlah padaku nuran, cahaya. Baik, kita bahas ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku. Wa fi lisani nuran, dan juga di lidahku, maksudnya di ucapanku. Ya, cahaya di lidahku, cahaya di ucapanku. Waj'al fi sam'i nuran, dan cahaya di pendengaranku. Ya, waj'al fi basari nuran, dan cahaya di mataku, penglihatanku. Ya, penglihatanku. Waj'al min khalfi nuran, dan jadikanlah cahaya, berikanlah cahaya maksudnya di belakangku, cahaya di belakangku. Wa min amami nuran, dan cahaya dari depanku. Tadi dari belakangku, cahaya dari belakangku, dan cahaya dari depanku. Ya.
Waj'al min fauqi nuron, dan cahaya dari atasku, wa min tahti nuron, dan cahaya dari bawahku, dan cahaya dari bawahku. Allahumma a'tini nuron, dan berikanlah cahaya untukku. Ya. Baik. Yang namanya cahaya itu identik dengan apa? Kebaikan atau keburukan? Antum sudah tahu yang namanya cahaya kebaikan atau keburukan? Allah menciptakan malaikat dari apa? Cahaya berarti kebaikan. Kebaikan. Karena Allah mensifati ilmu itu bagaikan cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Ya, tauhid juga bagaikan cahaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedangkan kesyirikan itu ibaratnya zulumat, kegelapan. Ya. Neraka penuh dengan apa? Kegelapan. Antum pilih mana? Tempat yang penuh dengan cahaya atau tempat penuh kegelapan? Cahaya. Cahaya. Jika demikian, maka sangatlah besar faedahnya ya doa ini. Kalau cahaya diidentikan dengan sebuah kebaikan, maka apa kata para ulama ya, mengatakan maksud dari kita meminta permintaan tersebut, doa tersebut, agar diberikan cahaya pada seluruh anggota tubuh kita dan juga dari arah-arah yang kita tuju. Ya, arah-arah yang kita sebutkan tadi, depan, belakang, atas, bawah, bahkan di riwayat yang lain ada kanan, kiri, disebutkan juga. Ya, kita meminta kepada Allah agar diberikan cahaya pada anggota tubuh kita. Ya, dan arah yang dituju. Nah, itu adalah permintaan untuk diberikan apa? Penjelasan tentang sebuah kebenaran. Penjelasan tentang yang hak. Kemudian juga meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar diberikan kita petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menempuh jalan tersebut. Coba kalau Allah berikan cahaya, mudah nggak jalannya? Mudah nggak? Ayo. Mudah. Mudah. Ya. Antum pernah ingat cerita kaum mukminin, ada yang cahayanya terang sekali, kaum muslimin ya, ada yang cahaya terang, ada yang cahayanya tubuhnya semuanya, ada cahaya tangannya, ada kakinya, ada yang cahayanya seujung jempol, ada yang cahayanya nyala mati. Sedangkan kaum kafir mereka tidak punya cahaya ketika berjalan menuju di akhirat, ya. Bahkan orang munafik juga seperti itu, ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga kita minta ditambahkan cahaya, disempurnakan cahayanya. Ya, kita meminta kepada Allah agar sempurnakanlah cahaya kita. Jadi cahaya itu adalah identik dengan sebuah kebaikan, ya. Identik dengan sebuah kebaikan. Bahkan ilmu pun dijelaskan adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan manusia, memilih mana yang baik, mana yang benar, itu ilmu. Antum kalau nggak ada cahaya bisa melihat nggak kira-kira? Bisa melihat? Kalau nggak bisa melihat, artinya kalau dalam sebuah kebaikan dan juga keburukan, maka antum tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak ada cahaya ilmu. Maka ilmu, sedangkan kebodohan seperti diidentikan dengan kegelapan. Ya, yang tidak bisa melihat apa saja dia tabrak. Ya.
Mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak peduli. Pokoknya tabrak saja. Itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jangan orang yang berilmu, dia akan memilih jalan yang benar. Ya, ini salah, tidak boleh. Yang ini benar, oke. Seperti itu. Jadi, jelasan kata para ulama, kita meminta ilmu untuk diberikan kepada seluruh anggota tubuh kita, dan juga arah yang kita inginkan tersebut, itu adalah sebuah penjelasan tentang, diberikannya penjelasan tentang kebenaran. Ya, meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meminta agar diberikan petunjuk, ya agar bisa menempuhnya. Karena mungkin di zaman dulu, zaman Nabi, ya, ketika menuju masjid, apalagi terutama di sholat apa? Isya dan sholat apa? Isya dan sholat apa? Subuh ya. Kira-kira terang nggak di zaman Nabi? Hah? Gelap ya? Gelap. Ketika menuju masjid pasti gelap. Salah satunya seperti ini doanya, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa ja'al fi lisani nuran, ya. Wa fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, wa ja'al min khalfi nuran, min amami nuran, wa ja'al min fawqi nuran, min tahti nuran. Allahumma atini nuran. Baik. Ya, jadi kita minta kepada Allah agar dijadikan hati kita ini bercahaya. Artinya hati kita ini hati yang bersih, hati yang bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, buruk. Kemudian lisan kita ini juga bercahaya, artinya diberikan cahaya, mampu berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Kemudian pendengaran juga penglihatan kita bercahaya, hanya mendengar yang baik-baik, hanya melihat yang baik-baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari arah belakang kita juga diberikan cahaya oleh Allah, jadi terang. Ya, kemudian di depan kita juga kita tahu apa yang akan kita lakukan. Bahkan di atas kita dan di bawah kita, Allah jaga kita. Maka terakhir kita meminta kepada Allah, Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Ya, berikanlah kepadaku kebenaran. Baik. Ya. Faedahnya tidak usah banyak-banyak hari ini. Antum lelah, Ustadz juga lumayan lelah. Ustadz juga baru pulang. Pulang sudah azan juga. Sudah azan. Tadi Ustadz masih di sekolahan tadi jam 2:30 lewat. Baru jam 3 pulang. Ustadz, Ya. Ana juga kesiangan sahur, pengen muntah rasanya, perutnya nggak enak. Ditahan ya, sabar ya. Baik. Faedah yang pertama. Baik, sudah. Hendaklah kita meminta diberikan kebenaran. Ulang, Zat. Hendaklah kita selalu meminta apa, Zat? kebenaran Ya udah rusak. Minta apa, Ustaz? Makanya di mute yang suaranya di rumahnya ini, di mute dulu. Hendaklah kita selalu meminta kebenaran. Terus Hendaklah kita meminta kepada Allah. Kepada Allah dulu aja. Dihapus saja. Hendaklah kita meminta kepada Allah. Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah. tanya kebenaran. Ya, kebenaran diganti dulu. Dihapus dulu. Hendaklah kita meminta, kalau di Allahnya di belakangin agak susah bikin merangkai katanya. Hendaklah kita senantiasa selalu meminta kepada Allah
kebenaran. Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah kebenaran. Dah? Kepada Allah apa Ustaz? Kebenaran. Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah kebenaran dan tetap berada di dalam kebenaran. Hendaklah kita meminta kepada Allah kebenaran dan tetap berada di dalam kebenaran. Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah kebenaran dan berada di dalam kebenaran. Yang kedua. Ustaz. Belum. Yang kedua. Sudah belum? Belum. Belum. Ulang. Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah kebenaran dan tetap berada di dalam kebenaran. Sudah? Apa Ustaz yang Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah kebenaran dan hendaklah kita selalu meminta kepada Allah kebenaran dan berada di dalam kebenaran. Udah ya? Nomor 2. Ustaz dan panjang-panjang Ustaz. Bentar itu Ustaz ada kelamaan. Ya. Yang kedua. Dan panjang-panjang. Diem Ustaz. Kenapa nomor 1? Ustaz. Ada yang belum selesai nomor 1? Ada Ustaz. Ya, satu ulang ya. Hendaknya kita selalu meminta kepada Allah kebenaran. Udah? Sampai situ sudah? Belum. Kok belum sih? Baru nyatet tapi gimana? Biasa baru nyatet hendaknya. Hendaknya kita selalu meminta kepada Allah kebenaran. Sudah? Belum. Dah. Baik. Lanjutkan ya. Ya. Dan Nomor 2. tetap berada dalam kebenaran. Ada apaan? Kita selalu meminta kepada Allah kebenaran dan tetap berada di dalam kebenaran. Baik. Kenapa kita selalu meminta kepada Allah kebenaran? Ya karena yang benar itu yang akan Allah berikan ganjaran, ya. Allah akan berikan pahala. Sedangkan keburukan, kejelekan, Allah akan berikan dosa dan juga sesuatu yang tidak baik, ya, bala, musibah dan sebagainya. Sedangkan kebenaran akan mendatangkan kebaikan. Nomor 1 apa Ustaz? Nomor 1 itu tadi nomor 1. Hendaknya kita selalu meminta kepada Allah kebenaran. Nomor 2 apa Tat? Dan tetap berada di dalam kebenaran. Itu 1. Ustaz. Hah? Lanjut. Lanjut ya, lanjut dulu ya. Nomor 2 dulu ya. Entar kalau nomor 1 balik lagi, entar kita ulang lagi. Nomor 2. Ya. Kita juga dianjurkan agar kita juga dianjurkan agar selalu meminta ridho Allah. Kita juga Apa Tat? dianjurkan
Kita Kan? dianjurkan gitu aja. Kita dianjurkan Ya, anak, kita juga dianjurkan sama aja. Kita juga dianjurkan, kita dianjurkan sama aja. agar selalu Ya, agar selalu untuk selalu sama aja. Agar selalu meminta ridho Allah. Kita dianjurkan agar selalu meminta ridho Allah. Ya, kalau Allah sudah ridho, ya kita ridho kepada Allah, kemudian Allah ridho kepada kita, apa jaminannya? Radhiyallahu anhum, para sahabat itu kan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, ada lagi di yang lain, ya kan? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, masuk dalam surga. Ya, kalau Allah sudah ridho kepada orang tersebut, ya Allah akan masukkan ke dalam surga. Lihat para sahabat, ya radhiyallahu anhum jami'an. Ya Allah ridho kepada mereka, maka hidup mereka indah. Ya terukir sepanjang sejarah kehidupan keindahan beliau, apa keindahan. Baik, yang terakhir 3 aja. Kita dianjurkan kita dianjurkan meminta petunjuk. Kita dianjurkan meminta petunjuk kepada Allah. Ya, kita dianjurkan meminta petunjuk kepada Allah baik urusan dunia, apa, Ustaz? baik urusan dunia maupun akhirat. Terlebih lagi gitu ya, terlebih lagi akhirat. Baik urusan dunia, baik urusan dunia, terlebih lagi akhirat. Kita dianjurkan meminta petunjuk kepada Allah, baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa? An'amta alaihim ini sini orang-orang yang beri kenikmatan. Minan dia yang lain ya Nisa. Baik dunia, urusan dunia. Baik urusan dunia. Terlebih lagi akhirat. Terlebih lagi urusan akhirat. Kalau urusan dunia aja kita minta diberikan petunjuk sama Allah, apalagi urusan akhirat. Udah kan, Ustaz? Dah, ya. Kita dianjurkan meminta petunjuk kepada Allah, kepada Allah ya. Kita dianjurkan meminta petunjuk kepada Allah dalam urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Baik. Itu saja. Ya, kalau ini lagi nanti kepanjangan. Cukup itu saja sudah, insyaallah ya. Antum paham doa tersebut. Insyaallah antum tidak akan mau meninggalkan doa tersebut. Insyaallah pasti aku akan senantiasa membaca doa tersebut. Ya Allah, waj'al fi qalbi nuran, lisani nuran, waj'al lisani nuran, waj'al basari nuran, waj'al min khalqi nuran, min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma atidur. Kalau antum kepanjangan, wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Tambahkanlah untukku cahaya, tambahkanlah untukku cahaya, tambahkanlah untukku cahaya. Seperti itu. Ya. Intinya meminta cahaya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, agar Allah berikan kita petunjuk, agar Allah berikan kita apalagi tadi petunjuk, kemudian apalagi kebenaran, ya, agar Allah berikan kita kebenaran dan kita tetap berada di dalam kebenaran tersebut. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 5 kurang. Sudah lebih ini. Sudah 42 ya. Baik, silakan yang mau bertanya. Ustaz, Ya, sekarang doanya apa, Ustaz? doanya doa menuju masjid. Antum bukunya nggak di print ya? Kalau nggak di print dilihat, kalau nggak kan udah dibuatkan kan agenda Ramadan itu. Ya, dilihat di drive yang Ustadz Adit share. Kalau nggak yang butuh langsung PDF-nya minta saja sama Ustadz Adit atau minta sama Ana. Nanti Ana kirimin. Ya, Japri aja. Yang mau minta PDF-nya langsung tanpa Google Drive. Ya, siapa aja yang mau minta bisa. Nanti Ustadz share. Ya. Baik. Kalau tidak ada, nastatim bihadza qadar. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ustaz Adit. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah. Faedah untuk hari ke-9 itu doa, yaitu doa menuju ke masjid. Oleh Ustaz tugas kita tinggal menghafal doanya dan membaca doanya yang masalah artinya luar biasa. Dan semoga anak berdoa kita diberikan keistiqomahan untuk doa ini, dari doa bangun tidur hingga akhir kita mau tidur lagi hingga 30 hari ke depan. Taib, insya Allah anak cukupkan untuk hari ini, untuk faidah doa hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Ya, dua. Pemirsa tadi jazakallah khairan. Ana pamit ya. Insyaallah, afan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, fadol. Barakallahu fikum. Ada lupa matiin lagi.